wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi nurul zalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Liridai la wali syafa'ati Rasulillah wa likulli niyatina as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal walidayya wa li jamil mu'minina amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama silaturahmi dan ngaji fadilah atau keutamaan yang luar biasa dahsyat dari ngaji dan silaturahmi kita. Andai orang-orang tahu, wah akan berduyun-duyun. Nah, ini alhamdulillah kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk dan juga inayah serta pertolongan dari Allah. Juga taufik. Taufik itu inner drive, ya, dorongan dari dalam. Kok bisa-bisanya pagi-pagi yang lain bangun tidur lalu tidur lagi, ya, atau paling pol itu olahraga atau masak-masak siap-siap di rumah. Panjenengan semuanya, kita semuanya kok ngeklik link ngaji itu taufik, itu hidayah dari Allah dan taufik inner drive dari dalam. Yang mendatangkan taufik ya Allah. Maka kita pantas bersyukur dan kita ikhtiari, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Ya, kita udah diberi kemudahan. Tinggal klik saja. Ada Mbak Alfi yang selalu share link. Ada Pak Cita yang selalu mengingatkan kita untuk ngaji. Ya. Diberi kemudahan-kemudahan itu pantas kita syukuri dan kita ikhtiari. Semoga kita bisa istiqomah. Kita lanjutkan ngaji kita. Nah ini kalau lanjutkan ngaji kita, kita tanya Pak Cita ini. Pak Cita, kita ngaji sampai beberapa Pak Cita? Wah, ini. Ciri Pak Cita. Wes, aku dibully terus. Nah, kita call a friend aja. Nanya Ibu Maimunah. Nah, Bu Maimunah. Ya Ustaz. Teman Anda ini dibantu. Boleh. Atas pertanyaan ini, kira-kira kita sudah ngaji sampai bab berapa ini? Ya Ustaz, kita sudah sampai bab 3 makalah 24, yaitu makalah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini beliau menyatakan, barang siapa yang meninggalkan kemaksiatan, maka Allah akan membuat dia kaya raya walaupun tanpa harta. Yang pertamanya. Yang kedua, barang siapa yang meninggalkan kemaksiatan, maka Allah akan memberikan kekuatan walaupun tanpa pasukan. Yang ketiga, barang siapa yang meninggalkan kemaksiatan, maka Allah akan memberikan kemuliaan meskipun tanpa kelompok dan dilindungi oleh Allah, dan dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai 3 Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, Masya Allah. bisa diulangi Pak Cita? Meninggalkan kemaksiatan, Allah akan memberi kekuatan. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tak terduga. Satunya, aduh,
Maaf Pak, lupa. Ya, oke. Nanti yang lain boleh pulang, Pak Cita nggak boleh pulang ya. Ya, nggak serasa. Terima kasih Bu Maimunah. Sama-sama Ustadz. Terima kasih Pak Cita yang telah sabar atas pembulian saya. Bapak Ibu, jangan kaget ya kalau saya suka bercanda dengan Pak Cita. Pak Cita ini sudah seperti saudara sendiri. Tapi saudara tiri. Adik kandung. Tapi saudara tiri. Nangis nanti Pak Citanya, Pak. Saya bilang, padahal saudara kandung. Saudara, kalau saudara kandung kan nggak mungkin Bu. Kita ke Kuningan dia nggak ikut. Kasihan Baik. Pak Cita, besok ikut ya Pak Cita ya. Insya Allah, saya dapat undangan. Kayaknya kita perlu bikin acaranya di Surabaya atau di Jogja deh. Panitianya Pak Cita setuju, Ibu Bapak semuanya? Setuju. Setuju banget. Oh, Setuju. ya langsung daftar ya. Ayo. Tapi jangan langsung beli tiket ya, daftar dulu aja. Saya mau bilang, ya udah Pak, kapan Bapak pesen tiket? Surabaya Pak. Langsung pesen tiket. Tiketnya nanti Surabaya Pak Cita atau aja yang Desember, Ustaz. Oh, Desember tuh ada special request tuh dari Pak Warsono Jogja. Desember. Oke. Amin. Bisa di Jogja atau di Surabaya. Kalau Jogja itu banyak banget spotnya ya, baik wisata religi maupun wisata wisata non religi. Ya. Dan itu nanti insya Allah kalau di Jogja nanti Pak Cita jadi panitia. Kita doakan ya semoga Pak Cita husnul khotimah. Amin. Semuanya lah Pak Ustaz. Loh, Saya husnul nggak ikut. khotimah. Saya nggak ikut kalau doanya gitu buat saudara. Aku tak doain sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Husnul khotimah itu tidak harus meninggal dulu, tidak harus. Tidak harus. Kata-kata itu ya Pak. Husnul khotimah itu baik bagian akhirnya. Kan kemarin waktu di Cirebon kan nggak datang lah. Akhirnya nanti datang gitu. Jadi panitia itu kan baik akhirnya. Gitu ya Pak Ibu ya. Itu doa saking sayangnya sama saya, ibu-ibu. Pak Cita. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa Pak Cita. Ya Allah. Semuanya. Tapi Pak Ulun pagi-pagi toh udah bikin pahala kita tersenyum. Iya dong. Sekali berangkat dibully dengan Pak. Kita tersenyum di atas penderitaan Pak Cita. Bikin pahala. Yang dapat pahala saya, Bu. Oh. Kasihan Pak Cita. Saya mau ngeklaim voucher pahala ini. Kata Pak Cita, kalau gini caranya mending hari Kamis saja kata Pak Cita ya. Tapi kok bikin ini ketawa semua loh Pak Cita. Alhamdulillah. Ya Allah. Berarti Yuk, kita sebenarnya kangen sama Pak Cita loh. Iya betul. Ini tadi saya mau lari, enggak lari kok hujan. Oh, berarti ngaji. Nanti kalau Pak Cita datang akan duet sama Bu Rogi menyanyikan lagu Malam Terakhir. Terakhir nggak ada malamnya lagi. Pertemuan toh Pak. Pertemuan. Setelah selesai lagu lalu berdoa semoga husnul khotimah gitu kan. Habis malam terakhir terus husnul khotimah gitu. Baik Bapak Ibu kita ngaji, kita lanjutkan ngaji Nasaihul Ibad. Tadi sesuai dengan arahan Bu Maimunah. Astagfirullahaladzim. Ya boleh bercanda, jangan berlebihan ya Pak Cita ya.
Makalah ke berapa tadi, 25 Bu? lagi. 25, Sekarang 24 kan 25. selesai. Sekarang 25. Ya, sekarang 25. Yes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal 'ashrun, inilah makalah ke-25. Ibu-ibu, bercandanya sudah cukup. Bunda sudah datang. Wal maqalatul khamisatu wal 'ashrun, inilah makalah ke-25. Ruwiya annahu alaihi Tolong salatu Bun. wassalam. Sudah cukup, Pak Cita. Waktunya ngaji sekarang. Diriwayatkan annahu, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ada yang menyebut Nabi disambut dengan sholawat ya Bapak Ibu ya. Sallallahu alaihi. Allahumma sholli alaihi wasallam. Iya. Annahu alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar, dzata yaumin, suatu hari, ala ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya. Ya, suatu hari Rasulullah keluar, lalu mendatangi para sahabatnya, lalu bersabda, faqala, beliau bersabda, kaifa asbahtum? Bagaimana pagi kalian? Nah, ini mungkin pagi-pagi mau ngaji seperti ini, ketemu, Bapak Ibu gimana kabar pagi hari ini? Itu. Aidakhaltum fi Bahagia. waktu subahi. Bagaimana kabar kalian ketika masuk waktu subuh? Ya, faqalu, kemudian para sahabat menjawab, asbahna, aisirna fi subah. Waktu kami masuk waktu subuh, mu'minina billahi, dalam keadaan beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Alhamdulillah Kanjeng Nabi, kami pagi-pagi masuk waktu subuh dalam keadaan beriman. Tuh, jawabannya orang mukmin begitu. Banyak orang yang ditanya, gimana Bu kabarnya? Sedih, galau, ruwet. Gimana kabarnya Bu? Mumet. Nah, ini para sahabat ditanya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Para sahabatku, asbahna mu'minina billah. Alhamdulillah pagi hari ini kami menjadi orang yang beriman kepada Allah. Segala puji bagi Allah. Ya, pagi hari ini kami berbahagia menjadi orang yang beriman kepada Allah. Oh, jawabannya sudah keren banget begitu. Faqala, kemudian Kanjeng Nabi bertanya. Dia berkata, wa ma alamatu imanikum? Alhamdulillah kamu masuk pagi dalam keadaan beriman ya Nabi. Oh, alhamdulillah. Apa alamat iman kalian? Qalu. Ya, coba perhatikan. Kanjeng Nabi ini sekata dua kata, sekecap dua kecap itu ilmu. Ya. Bahkan termasuk ketika bertanya kepada para sahabat pun itu mengandung ilmu. Ya, bukan omon-omon. Ya, tapi ilmu. Tuh. Ditanya, bagaimana kabar pagimu? Kami alhamdulillah masuk pagi hari dalam keadaan beriman ya Rasul. Ditanya sama Rasul, wa ma alamatu imanikum? Apa alamat iman kalian? Qalu, kemudian mereka berkata, nasbiru alal bala'i. Para sahabat menjawab, tanda-tanda iman kami adalah kami sabar atas bala. Ay al-imtihan, atau ujian minallahi ta'ala. Ternyata ini Bapak Ibu. Ya. Pagi hari ini kita belajar alamat beriman. Ya. Dan ternyata yang disebutkan oleh para sahabat adalah nasbiru alal bala. Kami bersabar atas bala. Bala itu sering diterjemahkan sebagai bencana atau musibah. Dan ternyata Bapak Ibu, kita sudah sering membahas topik ini, tapi kita akan membahas dari angle yang sedikit berbeda. Kita sudah membahas tentang misalnya apa itu sabar, ya. Kemudian apa jenis-jenis sabar, ya. Jenis-jenis cobaan, ya. Itu kita sudah membahasnya. Hari ini kita membahas dari angle yang berbeda. Masih tentang cobaan, ya. Tapi dari sisi angle bahwa ternyata sabar atas bala
atau musibah atau al-imtihan, ujian yang datang pada diri kita, itu bagian dari iman. Oh, padahal iman sendiri adalah ismatu amrina, ibu kota urusan kita. Ya, ismah itu ibu kota, Bapak Ibu artinya. Kalau ada yang nanya, aina ismatu Indonesia? Ya, di mana ibu kota Indonesia? Ismatu Indonesia, Jakarta. Nah, itu, ya itu ibu kota. Ya, ibu kota itu artinya apa? Pusat segala urusan. Ya, bukan Surabaya, bukan. Pusat segala urusan di Jakarta. Ya, bukan Surabaya. Maka kalau kita bicara ismatu amrina, ibu kota urusan kita semua, itu adalah semua hal yang paling penting dalam hidup kita. Nggak ada yang melebihi pentingnya ibu kota. Ya. Itu artinya kalau kita ngomong iman, itu pasti hal yang paling pokok dan paling penting dalam urusan hidup kita. Nah, kalau kita kehilangan yang paling pokok dan esensial dalam hidup kita, maka ya sia-sia hidup ini malah menjadi masalah. Ya kan? Malah menjadi problem. Nah, kita masa hidup sekali mau sia-sia. Atau bahkan malah menjadi problem. Kan nggak mau kan? Makanya kita harus paham indikator-indikator, ciri-ciri. Ya. Keimanan yang menjadi urusan terpenting dalam hidup kita. Salah satu cirinya ternyata adalah sabar ketika menghadapi cobaan, bencana, musibah, bala. Ya. Dan itu jelas-jelas disebutkan di dalam Al-Quran misalnya Allah berfirman wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Ulaika humul muhtadun. Ini Allah yang berfirman. Al-Baqarah 155. Wala nabluwannakum. Pasti kami Allah akan menguji kalian. Nah, Allah sendiri sudah berfirman pasti. Ya. Lalu ada orang yang mencoba mengingkari, berarti kan tidak mempercayai kepastian firman Allah dalam Al-Baqarah 155 itu. Allah sudah pasti mengatakan, Allah sudah berfirman, pasti wala nabluwannakum, pasti kami akan menguji. Ya. Makanya Bapak Ibu harus waspada. Ujian itu tidak harus dalam bentuk kesengsaraan. Ya. Ujian tidak harus dalam bentuk kesengsaraan. Kalau misalnya gini, ada orang yang merasa santai-santai aja gitu ya. Hidupnya kok semuanya baik-baik saja. Ya, bahkan cenderung berlebihan, mewah. Rezeki kok lancar, betul bahkan. Matikel-tikel kadang-kadang di luar dugaan tiba-tiba datang. Nah, jangan mengatakan bahwa hidupku sempurna ya, karena tidak ada hal yang menyulitkan dalam hidup. Justru kita harus waspada. Jangan-jangan cobaan itu adalah dalam bentuk kemuliaan, kesejahteraan, kekayaan, kenikmatan hidup. Ya. Jangan salah, itu juga bisa bagian dari ujian Allah. Banyak orang yang selamat pada saat dia miskin. Banyak orang yang beribadah ketika dia sedang susah. Tapi begitu kaya, lupa. Ya, tergelincir dia. Begitu hidupnya mulia dan sejahtera, ya, malah semakin jauh dari Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, umumnya memang yang sering dilihat dan dipahami manusia
Dan itu tidak salah meskipun bukan satu-satunya, maka harus waspada. Umumnya disebut dengan bala itu, cobaan itu bentuknya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya tadi. Ya, minal khauf. Cobaan itu, ujian itu berupa ketakutan. Ya. Bayangkan orang punya duit banyak, ya, menjadi penguasa tapi takut. Enak nggak hidupnya? Takut dikejar aparat hukum, takut dijarah massa, termasuk juga takut duitnya hilang, ya, hartanya hilang. Takut nyawanya terancam karena dia punya musuh, ya kan? Itu bagian dari ujian, ya. Tak ada artinya uang yang banyak, tak ada artinya harta yang berlimpah kalau dia tidak merasa secure atau aman. Maka orang diuji dan ketakutan. Ya. Dan termasuk juga takut besok anak saya makan apa. Sehingga gila harta. Takut nanti nggak cukup ya uang saya untuk keluarga saya, untuk cucu saya 7 turunan gitu ya. Sehingga terus takut nggak bisa selfie dan posting lagi liburan ke luar negeri kayak orang-orang. Takut nggak bisa kulineran dan pamer di Instagramnya. Ya, itu kan takut. Ya, yang menjadi ujian kesabaran kita. Oh, pada ya Bu, satu takut. Yang kedua lapar. Nah, itu kebutuhan fisiologis yang paling basic. Ya, banyak orang yang diuji dengan lapar. Diuji dengan lapar itu maksudnya satu betul-betul kelaparan absolut. Ada jenis orang yang memang betul-betul dalam hidupnya susah untuk mendapatkan makan sehingga sampai dia harus menahan lapar. Ya, zaman sekarang mungkin jarang ya. Sudah semakin jarang lah orang itu sampai nggak bisa makan gitu. Tapi zaman dulu itu hal yang biasa. Oh, Rasulullah sendiri mendapatkan ujian seperti itu. Kan banyak kisah menyebutkan Rasulullah sampai menahan lapar dengan menaruh batu di atas perutnya, diganjel ya biar terasa kenyang, biar tidak kosong perutnya. Bukan dimakan batunya, diganjel dari luar. Itu saking menahan laparnya. Ya. Meskipun zaman sekarang yang kelaparan absolut seperti itu semakin jarang, tapi muncul jenis kelaparan kedua. Ya. Yaitu kelaparan fata morgana. Ya. Perutnya sebenarnya kenyang. Tapi nafsunya tidak pernah terpuaskan. Ya, sehingga lapar nafsu. Ya, seperti ada orang yang lapar mata. Perutnya kenyang tapi kepengen makan itu, kepengen makan ini, beli nggak kemakan. Ya. Lapar belanja. Lihat tas merah lucu, lihat tas hijau imut, lihat tas hitam menarik. Ya. Semuanya dibeli. Padahal ya makanya satu aja tas itu. Ada orang yang lihat mobil ini bagus, mobil itu bagus, semuanya dibeli. Jarang dipakai. Kadang-kadang manasin saja nggak sempet. Ya. Perutnya kenyang, tapi nafsunya selalu lapar. Wanaksim minal amwal, merasa kekurangan harta. Sehingga sebenarnya cukup, merasa saja. Ya. Ada orang yang betul-betul miskin tadi absolut, nggak banyak jumlahnya. Ya. Tapi yang lebih banyak adalah kemiskinan fata morgana karena nafsu tadi, sama dengan lapar tadi. Sehingga selalu merasa kurang. Sehingga kemudian sampai naudzubillah menghalalkan segala cara. Coba Anda perhatikan sekali lagi ini fakta. Orang-orang yang korupsi itu orang yang kaya atau orang yang miskin? Orang yang kaya. Tapi kenapa dia korupsi sampai rela melanggar aturan? Mempermalukan diri sendiri dan anak cucunya. Karena dia merasa kekurangan harta. Ya, merasa saja itu kemiskinan, bukan kemiskinan absolut, itu kemiskinan fata morgana. Wong mobilnya mewah kok.
korupsi. Ya, itu kan kebangetan, merasa dirinya kekurangan terus. Ya, orang yang betul-betul kekurangan harta semakin sedikit zaman sekarang, tapi yang paling banyak justru semakin banyak adalah orang yang merasa miskin secara fata morgana. Kurang ini, kurang itu, perlu pengakuan ini, pengakuan itu, biar dianggap kaya, biar dianggap ya sampai misalnya beli produk ini dan itu yang mahal, branded, pamer ya, karena butuh pengakuan. Itu termasuk ujian, cobaan dalam hidup kita. Ya. Kemudian juga Al-Quran menyebutkan minal amwali wal anf. Minal amwali wal anfus. Juga ujian jiwa. Ya, wassamarat dan buah-buahan. Buah-buahan ini bisa dijadikan lambang kemakmuran, kesejahteraan. Ya, zaman dulu apalagi di tanah Arab sana ya, buah-buahan itu adalah lambang kenikmatan dunia sekaligus juga kesejahteraan. Itu bagian dari cobaan-cobaan yang sering dihadapi oleh manusia. Ketika Allah berfirman wala nabluwannakum, itu sudah pasti kita akan diuji Bapak Ibu. Sudah pasti akan diuji. Ya, baik sekarang konteksnya kekurangan maupun ujiannya adalah berkelimpahan. Dua-duanya diuji. Dan kemudian Allah melanjutkan wabasyiris sabirin, lalu Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Idza asobathum musibah, ketika datang ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi, sesungguhnya semuanya ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya semua akan kembali kepada Allah. Nah, jadi hakikat kesabaran adalah orang meyakini betul, kita itu meyakini betul bahwa semua ini yang ada di dunia itu adalah milik Allah. Jadi kita nggak milik. Ya, kita nggak memiliki, yang semua itu milik Allah. Dan kita juga percaya betul, yakin betul, beriman betul bahwa karena semua milik Allah, maka semua akan kembali kepada Allah. Jadi kalau pernah kaya, lalu kemudian datang cobaan bangkrut, miskin, jatuh miskin, ya nggak baper. Oh, itu cuma milik Allah, lalu diambil oleh yang punya. Ya, termasuk ketika misalnya kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Oh, itu keyakinannya itu semua milik Allah, lalu diambil oleh yang punya. Masa kita baper? Ya, berkali-kali saya memberi contoh seperti tukang parkir ya, yang memarkir mobil-mobil mewah. Seneng dia mobil mewah itu. Dijaga, ya dirawat, diilang-ilang, dilihat-lihat gitu. Tapi ketika pemiliknya datang, apakah kita nangis gero-gero? Kan tidak. Ya, karena pemiliknya datang mengambil yang dia miliki. Ya, sama dengan ketika Allah mengambil semua yang ada di dunia ini yang kita miliki, ya mungkin agak sedikit kehilangan, tapi nggak perlu sedih-sedih amat karena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua itu milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Kembali kepada yang punya dong. Ya, termasuk juga harta, jabatan. Jadi nggak perlu post power syndrome. Ya, aduh saya dulu itu kemana-mana diikuti orang banyak, dimintai tanda tangan, dicari-cari. Sekarang orang pada menjauh. Biasa aja. Oh, itu cuma titipan sesaat. Saya dulu menjadi presiden director, saya dulu menjadi ini dan itu. Ya, biasa aja. Ya, karena semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Demikian juga kalau kehilangan orang-orang tercinta. Wah, dulu dia ya jadi sahabatku. Oh, rajin ini dan itu menyapa. Sering kirim hadiah. Sekarang boro-boro, Bu. Balas WA saja nggak pernah. Nah, ini bukan curhat saya tentang Pak Cita loh, bukan. Ya. Ya nggak apa-apa, biasa aja. Wong inna lillahi, semuanya milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan semua akan kembali kepada Allah. Dan itu pasti akan datang dalam hidup kita yang namanya cobaan itu. Maka itulah mengapa judulnya adalah sabar atas bala. Itu tanda-tanda orang yang beriman.
Ya karena itu Allah pasti menguji. Ya, kalau kita lalu nggak terima dengan ujian itu, berarti kan kita tidak mempercayai. Ya, tidak percaya artinya tidak iman. Ya. Lalu yang kedua, begitu ujian datang, Allah sudah berfirman wabasyirus sabirin, dan Allah memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Kok kita nggak sabar? Berarti kita tidak mengimani firman Allah tersebut. Itulah logikanya. Kenapa sabar atas bala itu bagian dari indikator keimanan kita. Mudah-mudahan kita menjadi seorang mukmin yang sejati, dan salah satu tandanya adalah kita selalu sabar dengan musibah, dengan bala dalam bentuk apapun, ya. Kita selalu sabar menghadapinya, dan selalu kita punya keimanan, keyakinan, inna lillahi, semuanya milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan semuanya kembali kepada Allah. Demikian ngaji kita pagi hari ini Bapak Ibu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.